Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Ar-Rashidah dari kelas PAIA angkatan 2020 semester 3. Di sini saya akan mereview sistem kurikulum di Singapura. Yang pertama ini terkait jenjang pendidikan di Singapura. Secara umum, jangka waktu pendidikan dasar di Singapura hampir sama dengan di Indonesia, yakni 6 tahun yang meliputi 4 tahun program dasar dan 2 tahun program orientasi. Setelah itu, peserta didik melanjutkan ke sekolah menengah dengan kurikulum O-Level selama 4 tahun atau kurikulum N-Level selama 5 tahun sesuai kemampuan masing-masing. Setelah lulus, mereka dapat meneruskan pendidikan ke pre-universitas atau junior college yang ditempuh sekitar 2 tahun, atau bisa langsung ke ITE atau Institute of Technical Education, atau juga mereka bisa masuk ke politeknik yang sama-sama berdurasi 3 tahun. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan di Singapura yakni ada yang primary school atau SD selama 6 tahun, secondary school atau SMP selama 4 tahun, junior college atau SMA selama 2 tahun, atau bisa digantikan dengan ITE atau politeknik selama 3 tahun, kemudian universitas atau perguruan tinggi selama 3-4 tahun. Kemudian, aspek yang kedua yakni terkait materi pelajaran wajib atau pokok. Di Singapura ada 5 pelajaran, yakni yang pertama bahasa Inggris atau English, Mother Tongue atau bahasa ibu, kemudian matematika, yang keempat IPA yang meliputi biologi, kimia, dan fisika, kemudian yang kelima yakni IPS yang meliputi sejarah, sosiologi, dan geografi. Semua anak wajib mempelajari kelima mata pelajaran tersebut karena dalam O-Level Test ada 7 pelajaran yang harus diikuti, yakni 5 pelajaran pokok tadi dan juga bisa memilih mata pelajaran pilihan yang meliputi Food and Nutrition, IT, ataupun Design and Technology. Kemudian aspek yang selanjutnya yakni terkait sistem pembelajaran. Singapura menetapkan waktu belajar secara umum adalah 6-7 jam per hari. Pelajaran dimulai dari pukul 8.30 hingga pukul 16.30. Siswa di Singapura juga mendapatkan PR atau mengikuti les tambahan setelah pulang dari sekolah. Kemudian Singapura juga memiliki ujian nasional atau UN bagi semua siswa setiap akan melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. PSLE atau Primary School Leaving Examination adalah nama UN untuk primary school atau SD, O-Level Test adalah nama UN untuk secondary school atau SMP. Nah, O-Level Test ini adalah kependekan dari Ordinary Level Test. Perbedaan dengan UN di Indonesia adalah UN Singapura tidak menjadi tolak ukur kelulusan peserta didik. Karena menurut pemerintah Singapura, setiap murid punya kesempatan yang sama untuk melanjutkan ke pendidikan. Untuk mereka yang tidak bisa mendapatkan nilai minimum akan tetap lulus, tetapi di dalam ijazahnya akan ada nilai yang merah. Namun jika mereka tidak ingin ada nilai yang merah, mereka bisa mengulang 1 tahun pada kelas yang sama. Kemudian aspek selanjutnya yakni terkait reformasi pendidikan. Singapura termasuk negara yang terbilang masih cukup muda dengan kondisi geografis yang tidak begitu luas dan sumber daya alam yang minimum. Kekuatan utama negara Singapura ini bersandar pada 3 hal, yaitu yang pertama pada posisi strategis di jalur laut tersibuk, kemudian kepemilikan pelabuhan laut terbesar, dan yang ketiga yakni sumber daya manusia yang melimpah. Dari 3 modal inilah Singapura membangun sebuah negara. Dalam perkembangannya, Singapura secara konsisten dapat mencapai kualitas unggul dalam bidang pendidikan. Selama lebih dari 40 tahun, Singapura telah melewati beberapa tahun perkembangan. Tahapan-tahapan tersebut membuat Singapura selalu berusaha untuk menyesuaikan visi negara dengan tuntutan zaman. Pada tahun 1997, Perdana Menteri Singapura Goh Chok Tong pertama kalinya memperkenalkan gagasan Thinking Schools Learning Nation atau TSLN dengan tujuan untuk menanamkan kemandirian dan keterampilan berpikir siswa serta menumbuhkan kebiasaan belajar berkelanjutan sehingga sesuai dengan tantangan perubahan di era globalisasi dan informasi. Selanjutnya sebagai kelanjutan dari TSLN,
Ya, kemudian muncullah gagasan TLLM atau Teach Less, Learn More. Juga diajukan. Konsep TLLM berfokus pada pedagogi kelas yang mengupayakan agar guru dapat melakukan refleksi tentang cara mengajar di kelas dan apa yang diajarkan, dapat melakukan refleksi tentang cara mengajar di kelas dan apa yang diajarkan dalam rangka meningkatkan kualitas proses belajar siswa dalam lingkungan yang mendukung budaya berbagi secara terbuka sekaligus menekankan pentingnya mengurangi jumlah materi yang diberikan untuk memberikan ruang bagi aktivitas refleksi. Nah, melalui visi TSLN dan TLLM ini, sekolah-sekolah di Singapura mempunyai tugas untuk mentransformasi diri menjadi sekolah yang unggul. Kemudian untuk mewujudkan sekolah yang unggul sekaligus menjaga jaminan mutu, maka pada tahun 2000 Singapura merubah model penilaian sekolah dengan menggunakan konsep School Excellence Model atau SEM. Maka Sam hadir dengan penggambaran sebuah sekolah unggul di mana pemimpin mengarahkan staf, merencanakan strategi, dan mendistribusikan sumber daya dengan sistematis dan diidentifikasi secara jelas yang ditujukan untuk proses pembelajaran yang berfokus pada siswa dengan merancang target-target, memonitor, dan mengelola performanya. Enables ini selanjutnya dapat menghasilkan kepuasan staf dan stakeholder sekaligus memberikan pengaruh pada masyarakat yang kesemuanya berkontribusi pada pencapaian tujuan sekolah dan kualitas pendidikan. Nah, ketiga gagasan reformasi pendidikan di Singapura tadi yang meliputi TSLM, TLLM, dan SEM menghasilkan kualitas pendidikan yang tidak diragukan lagi. Pencapaian mutu pendidikan melalui reformasi pendidikan tersebut secara nyata telah berkontribusi pada kemajuan dan stabilitas ekonomi negara, sehingga Singapura menjadi salah satu negara dengan perekonomian paling kokoh di Asia, dengan kualitas sumber daya manusia yang siap berkompetisi dalam menghadapi tantangan era globalisasi. Nah, maka perbandingan pendidikan Singapura dan Indonesia, yakni Singapura menginvestasikan masa depannya dengan perhatian penuh pada sumber daya manusianya melalui sistem pendidikan yang telah teratur, yakni melalui Thinking School, Learning Nation, Teach Less Learn More, dan School Excellence Model yang telah terbukti efektif dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat berperan aktif pada kancah dunia global. Nah, sementara itu Indonesia sebagai negara yang besar dengan keanekaragaman budaya, etnik, bahasa, dan agama juga memiliki sejumlah program bagi upaya peningkatan mutu pendidikan nasional seperti KTSP, Kurikulum 2013, serta program sertifikasi guru yang merupakan beberapa contoh kebijakan yang digulirkan dalam rangka reformasi pendidikan. Namun, berbagai kebijakan yang telah dicontohkan tadi belum secara efektif mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Besarnya kekayaan sumber daya Indonesia, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, justru menjadi tantangan yang lebih bagi terwujudnya reformasi pendidikan, sehingga dibutuhkan waktu yang lebih panjang serta komitmen yang lebih kuat dari seluruh elemen bangsa untuk secara aktif bekerja sama mewujudkan cita-cita reformasi pendidikan di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata maupun tingkah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.